Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Kencong Jember. Kode etik BK. Kami dari kelompok 7, Zilfi Filanda Azizi, Ahmad Rizal Arifan, dan Muhammad Imam Muzaki. Pengertian kode etik. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya. Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan. Dasar kode etik profesi bimbingan konseling dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Pancasila dan yang kedua tuntutan profesi. Pancasila mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap kode etik. Konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga, dan pihak yang terkait. Pelanggaran terhadap bentuk pelanggaran kode etik dibagi menjadi dua. Yang pertama terhadap konseli dan yang kedua terhadap organisasi profesi. Terhadap konseli dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis. Yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikologis terhadap konseli. Yang keempat, kesalahan dalam melakukan praktek profesional, prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua, terhadap organisasi profesi. Yang pertama, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang kedua, mencemarkan nama baik profesi, menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Sanksi pelanggaran kode etik. Konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan APKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi. Yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Mekanisme penerapan sanksi kode etik. Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas, mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat. Yang kedua, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Yang ketiga, apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Yang keempat, pemanggilan konselor yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.